Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Doa Pagi GKI Samanhudi, apa kabar? Sebelum kita memulai hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Kau sudah berikan. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dan mau memulainya dengan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Keluaran 16 ayat 27 sampai 35, saya bacakan. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, maksudnya adalah memungut mana, makanan yang diberikan Tuhan selama bangsa Israel mengembara di padang gurun. Tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun." Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Ada sebuah cerita mengenai kapal yang berlayar kemudian karam. Tidak ada orang penumpang di dalamnya yang selamat kecuali seorang pemuda. Pemuda ini lalu berenang sekuat tenaga sampai akhirnya dia tiba di sebuah pulau. Pulau ini terpencil, tidak ada penghuninya. Dia bersyukur kepada Tuhan dan dia berdoa, "Terima kasih Tuhan untuk keselamatan ini." Tapi doanya juga ditambah, "Tolong supaya ada orang yang menemukan saya sehingga saya bisa pulang." Dia berdoa dari pagi sampai malam menanti jawaban, tidak ada jawaban. Dia tidur kelelahan, bangun lagi pagi, diulang lagi sampai berhari-hari, sampai akhirnya dia kelelahan tetapi juga mulai bisa menerima nasibnya. Lalu dia mulai bangun, dia cari dahan, cari batang, cari daun, dan juga dia mengambil sisa-sisa kapal karam itu, balok-balok, dia dirikan sebuah gubuk untuk dia berteduh pada waktu siang hari terik matahari dan juga dari hujan yang mengguyur. Pagi hari dia pergi untuk mencari makan. Lalu pulanglah sore-sore dan dia berlindung di bawah atap dari gubuknya. Satu hari pada saat dia pulang dari mencari makan, dia kaget sekali gubuknya itu terbakar oleh api. Dan karena dia ada di dalam pulau terpencil, dia tidak punya alat pemadam kebakaran. Dan akhirnya dia cuma bisa menangis menyesali gubuknya yang menjadi abu, habis termakan api. Dia marah sekali sama Tuhan. "Tuhan, aku ini sudah terdampar, sudah susah, sampai akhirnya aku punya gubuk ini milikku satu-satunya yang sangat berharga pada waktu itu, habis juga diambil." Akhirnya dia kelelahan, dia tidur. Dan besok paginya dia bangun kaget sekali dengar peluit kapal yang sangat berisik. Dia membuka matanya, ternyata benar ada kapal yang berlabuh di pulau dia. Dia sedang setengah mati, dia lari dan singkat cerita dia diselamatkan oleh kapal itu. Dia bertanya sama Pak Nahkoda, "Pak, kok bisa menyelamatkan saya datang ke sini?" Pak Nahkoda berkata, "Saya tidak tahu ada penghuni,
di pulau ini, tetapi karena kamu menyalakan api minta pertolongan, saya datang dan saya menemukan kamu." Pemuda ini berkata, "Saya tidak pernah menyalakan api." Nahkoda berkata, "Tetapi apimu itu yang membuat aku tahu ada orang sehingga aku datang dan menemukan kamu dan menyelamatkan kamu." Baru pemuda ini sadar, api kebakaran dari gubuk itulah yang dilihat oleh nahkoda, sehingga nahkoda itu tahu ada orang di situ dan datang dan selamatlah dia. Gubuknya hancur tetapi dia selamat. Hidup manusia, hidup saudara dan saya semua mengalami perubahan yang dinamis. Lembaran baru demi lembaran baru kita lewati. Suka atau tidak suka, tidak bisa dihindari, tidak disangka-sangka, bagus atau buruk, menemani perjalanan hidup kita. Sekolah baru, pekerjaan baru, menikah, punya anak, dan sejalan dengan waktu, penyakit mulai datang, mungkin juga musibah, dan kita mulai kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Hal-hal yang baru memaksa kita untuk menyesuaikan diri, baik dengan lega maupun dengan penuh dengan beban. Di Keluaran 16, bangsa Israel juga menghadapi hal-hal baru yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Mengembara hidup dari makanan yang dikirimkan Tuhan setiap pagi. Mana? Uniknya, mereka hanya boleh ambil 1 takaran setiap hari selama 5 hari. Hari ke-6 mereka harus mengambil 2 takaran untuk disisakan bagi konsumsi hari ke-7, karena hari ke-7 mana itu tidak diberikan. Dan kalau ada orang yang khawatir kekurangan atau bahkan juga mungkin rakus, serakah, kepingin lebih, dia ambil lebih banyak pada hari-hari biasa, maka besoknya mana itu akan busuk, akan rusak. Tapi hari ke-6 begitu mereka mengambil 2 takaran, memang karena harus mengambil lebih, mengambil 2 takaran, maka mana itu tahan sampai selesai hari ke-7. Pemberian mana ini memang bukan sekedar untuk menghidupi umat Israel, tetapi untuk mengajarkan mereka. Pertama, bahwa si pemberi lebih penting dari yang diberi. Ya, jadi Tuhannya lebih penting dari mananya. Lebih penting untuk mengikuti perintah Tuhan daripada memikirkan saya mau memiliki atau mengumpulkan mana itu. Karena kelimpahan di dalam dunia, mengumpulkan mana-mana sebanyak-banyaknya lebih daripada yang diperintahkan dan diizinkan tidak akan pernah memuaskan. Kepuasan itu tidak ada batasnya, ketamakan itu tidak ada limitnya. Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kepuasan hanya bisa diberikan oleh si pemberi, bukan dari barang yang dia beri. Yang kedua, bangsa Israel belajar, dan kita pun juga belajar untuk sepenuhnya percaya akan perintah, rencana, keputusan, dan tindakan dari Tuhan, si pemberi. Kalau dikatakan 5 hari kumpulin 1 takaran, 6 hari kumpulin 2 takaran, hari ke-7 tidak ada mana diturunkan, maka itu adalah rencana, keputusan, dan tindakan dari si pemberi, dari Tuhan, yang harus kita percaya. Kita tidak perlu bertanya-tanya kenapa harus begitu, kenapa nggak boleh lebih. Karena logikanya Tuhan, si pemberi, sumber segala sesuatu yang kita perlukan, tahu yang terbaik buat kita. Nggak ada alasan bagi Tuhan untuk menahan berkatnya buat kita kalau dia pandang baik dan memang tepat waktunya untuk diberikan. Dia bisa memberi apa saja. Jangankan apa yang kita minta, nyawanya sendiri pun diberikan kepada saudara dan saya, supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal di dalam Dia.
kalau nyawanya saja diberikan kepada dia. Dan saat ini kita masuk ke dalam Minggu Prapaskah, di mana kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nyawanya saja diberikan, apalagi yang dia tahu kita perlukan di dalam dunia ini. Yang pasti tidak seberharga, tidak sebegitu besar dampaknya, tidak menyelamatkan saudara dan saya, kecuali darah dan nyawa dan pengorbanan Tuhan Yesus. Yang ketiga, walau Tuhan bisa memberi apa saja kembali, itu menjadi hak prerogatif dia apakah diberikan kepada kita. Dan kalau memang baik untuk diberikan kepada kita, kapan waktu kita akan menerimanya? Allah Maha Tahu, Maha Besar, Maha Bijaksana, Maha Kuasa. Mari kita coba percaya akan keputusan dan jalan-jalannya. Dan yang keempat, ini yang menjadi hal yang mungkin sulit untuk dilakukan. Kita mencerminkan percaya kita dengan belajar patuh. Bangsa Israel ada yang tidak patuh, disuruh mengambil satu bagian, dia ambil lebih. Akhirnya timbullah kemurkaan Tuhan, dan apa yang diambil tidak sesuai dengan perintah, busuk, rusak, tidak ada gunanya. Percaya adalah melakukan yang diperintahkan Tuhan, bukan apa yang kita mau lakukan. Dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan membuat kita akan lebih legowo, lebih merasa damai, dan siap menghadapi tantangan hidup. Sekali lagi saudara, sebagai kesimpulan, kita belajar dari momen bangsa Israel dipelihara dengan makanan mana dari Tuhan setiap hari. Bahwa Tuhan adalah pemberi yang lebih utama daripada apa yang diberikan daripada mana. Kita harus sepenuhnya percaya akan tindakan Tuhan, keputusan Tuhan di dalam mengatur jalan hidup kita. Kenapa 5 hari ambil 1 takaran, 6 hari ke-6 ambil 2 takaran? Keputusan Tuhan. Kita dengan keterbatasan kita mungkin tidak bisa mengerti hari ini. Mungkin baru besok kita bisa mengerti. Mungkin sama sekali kita tidak akan mengerti sampai kita dipanggil Tuhan. Tetapi percaya di dalam tindakan Dia, tindakan Tuhan dalam mengatur hidup kita. Yang ketiga, Tuhan sanggup memberi apa saja. Tapi kekayaan hikmat pengetahuan Allah itu sangat dalam. Tidak terselami keputusan-keputusan dan jalan-jalannya. Oleh karena itu kita harus percaya saja. Dan yang keempat, dalam kita percaya kepada Tuhan, kita patuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan pada waktu kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak berusaha untuk semau-mau kita, melanggar, maka kita akan legowo, damai di dalam menjalani hidup kita. Dan kalau kita cenderung mau menggerutu, mau mengomel, marah, protes, tidak terima dengan apa yang kita alami. Seperti si pemuda ini, protes. Dia punya gubuknya itu hancur oleh api. Kenapa Tuhan begitu tega, begitu sadis ya? Udah itu milik satu-satunya dihancurkan pula. Ingat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita sebuah jalan keluar, seperti pemuda itu mendapatkan kapal yang menjemput kita keluar dari masalah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau percaya kepadamu Tuhan untuk segala pimpinan-Mu dalam hidup kami, termasuk hari ini yang akan kami lewati. Karena kami tahu apa yang Engkau izinkan terjadi bagi kami adalah benar-benar yang terbaik yang boleh kami lalui. Kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih hati kami. Orang-orang yang kami tahu juga perlu pertolongan dan perlu dukungan doa kami. Mari doakan.
juga bangsa dan negara kami, dan juga dunia ini dengan segala tantangan yang dialami. Masing-masing berbeda-beda tuh. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar kepada kami pada saat yang Engkau pandang baik. Dan tolong kami untuk percaya saja. Dan kuatkan kami untuk sabar dalam menantikan jawaban dan jalan keluar daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.